Halo hai, masih ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Waduh, apa kabar ya kamu semua nih? Setelah mungkin berhari-hari saya agak sedikit libur dulu ya, memberikan kamu semacam kayak motivasi dari Pagar Kehidupan. Nah, karena justru saya sudah tidak lama memberikan kamu semacam nasihat maupun motivasi, kali ini saya sudah gatel sekali teman-teman, ingin memberikan kamu sebuah gambaran. Bagaimana sih caranya mungkin saya bisa menjalani hidup ini dan bisa mencapai sesuatu hal yang disebut dengan kebahagiaan sejati, ya. Nah, kali ini sebenarnya ini termasuk dalam kategori video yang termasuk paling penting buat saya, karena di video ini merupakan jawaban dari banyaknya problema-problema sahabat pagar kehidupan yang dirangkum menjadi satu, jadilah video ini. Oke? Sebenarnya seperti biasa teman-teman, video ini saya terinspirasi dari kisah seorang sahabat pagar kehidupan yang memberikan komentarnya agak miris nih. Komentarnya intinya begini. Ada seorang sahabat pagar kehidupan, dia berkomentar begini. Saya bingung deh Mas Aryan Surya. Saya merasa sudah banyak bersedekah dan berbuat baik. Tapi kok hidup saya kayaknya semakin hari semakin menderita dan selalu ditimpa kemalangan. Terkadang saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dari diri saya. Terkadang karena banyaknya masalah yang saya rasakan ketika saya menjadi orang baik, malah saya berpikir jadi orang baik itu capek. Rasanya saya pengen berhenti aja jadi orang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang standar karena saya merasa perbuatan baik saya selama ini sia-sia. Mohon solusi terbaiknya untuk saya. Oke? Teman-teman, kalau memang kamu saat ini merasa bahwa kamu sudah lelah menjadi orang baik, kalau kamu selama ini merasa sedekah kamu tidak dibalas, kalau mungkin kamu merasa saat ini kamu sudah jenuh menjadi orang yang berusaha kuat, menjadi orang yang berguna buat orang lain, tapi belum ada balasannya, ini adalah video atau audio yang tepat buat kamu. Kalau saya ditanya sama seseorang sahabat pagar kehidupan, kenapa kok gua udah berbuat baik tapi balasannya belum muncul? Saya akan menjawab satu kata, yaitu salahnya ada pada keadaan kamu. Loh, kok keadaan gua mas bro? Maksudnya tuh gimana? Gini, kalau kamu tadi mendengarkan baik-baik teman-teman, semua kata-kata yang saya katakan kepada kamu dari seorang sahabat pagar kehidupan yang komplain, saya berani jamin kamu tidak akan menyadari di mana letak kesalahan dia. Kalau kamu tidak menyadari, berarti bisa jadi kamu nasibnya sama seperti sahabat pagar kehidupan yang baru saja saya bacakan komentarnya. Tapi kalau saya membaca komentar dia, saya tahu salah dia di mana. Salah dia adalah karena dia tidak sadar melakukan satu hal yang membuat dia kehilangan berkah dari perbuatan baiknya. Apa itu hal yang bisa membuat kita kehilangan berkah dari perbuatan baik kita? Betul, hal itu yang disebut dengan mengeluh. Ini dia teman-teman. Ujung-ujungnya hari ini saya harus membahas satu kategori yang bernama syukur lagi. Karena ternyata satu kata syukur memang sederhana, tapi ternyata tidak semua orang, termasuk mungkin juga kamu, sadar syukur itu tuh seperti apa sih mas bro? Kenapa ya? Kok gue udah banyak berbuat baik tapi sial mulu? Gini teman-teman, saya punya rahasia dalam hidup ini dan ini sudah terbukti dalam hidup saya. Tolong pikirkan dan tolong dengarkan baik-baik. Syukur sama dengan beruntung. Mengeluh sama dengan sial. Sekali lagi ya, bersyukur sama dengan beruntung. Mengeluh sama dengan sial. Artinya, dengarkan baik-baik. Kalau kamu banyak beramal baik, kalau kamu banyak berbuat baik, tidak peduli sedekah kamu sebesar apa, tidak peduli perbuatan baik kamu sebanyak apa, selama kamu masih mengeluh, jangan berharap balasan Tuhan turun, titik. Loh kok bisa gitu? Dalilnya mana? Dalilnya dari kitab suci Quran itu sendiri. Di Quran dikatakan, dalam kitab suci saya dikatakan bahwa yang namanya sedekah bisa mendatangkan melipat gandakan rezeki. Betul. Tapi banyak orang yang tidak nyimak bahwa di Quran juga dikatakan kalau kamu ingin dilapangkan oleh Tuhan harus bersyukur juga. Bersyukur dulu. Bahkan barang siapa yang tidak bersyukur sama Tuhan, apa yang tidak dia syukuri itu diambil.
Jadi kamu sudah banyak berbuat baik, tapi kamu masih mengeluh, kapan ya sedekah gue dibales, capek-capek gue sedekah gak dibales, kok gue udah capek-capek berbuat baik, tapi gue gak dihargai, kok gue udah capek-capek berbuat baik, tapi kok gue sial mulu. Kamu secara gak langsung mengatakan itu, berarti kamu mengeluh. Mengeluh itulah yang membuat berkah kamu tidak kunjung turun, titik. Nah, sekarang, kalau kamu selama ini tidak sadar bahwa kamu sudah sedekah, sudah beramal baik, tapi kok sial mulu, coba deh pikirin. Bener gak sih apa yang saya katakan? Bahwa secara tidak sadar, kebiasaan kamu adalah suka mengeluh. Contohnya kayak sahabat pagar kehidupan tadi. Dia walaupun cuma cerita sama saya, dari ceritanya itu saya bisa tahu bahwa dia mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Keluhan itulah yang membuat dia semakin sial. Sayangnya begitu. Saya juga pernah tuh teman-teman, waktu saya buat video tentang sedekah, ada sahabat pagar kehidupan juga komentarnya panjang banget. Komentarnya begini, kok gue kalau udah sedekah nih ya, gue sedekah udah banyak, tapi kok gue malah bangkrut, tapi kok gue malah sial. Capek-capek gue sedekah nih, tapi gak ada balasannya, gue malah bangkrut, gue malah sial. Gimana nih caranya? Pagar kehidupan, tolong bantu gue. Wih. Dari kalimat itu saya langsung ketawa. Saya ketawa bukan ngetawain dia, tapi saya ketawa karena dia tidak sadar bahwa perbuatan dia yang suka mengeluh itulah yang membuat balasan Tuhan tidak turun. Jadi intinya adalah, coba teman-teman, mulai saat ini, ketika kamu mau mengeluh, istighfar. Astagfirullah. Kalau kamu mungkin bukan muslim, ketika kamu mau mengeluh, ngerem. Aduh, tadi gue dengar pagar kehidupan, gue gak boleh ngeluh nih. Berarti gue ketika mau ngeluh gak boleh nih, mingkem. Ketika kamu mau ngeluh, mulut mau ngeluh, mingkem. Ketika pikiran kamu mengeluh, alihkan. Misalnya kamu lagi macet, kamu mau ngeluh nih, macet banget nih Jakarta nih. Begitu mau ngeluh, kamu alihkan. Ih, gila ya pohonnya warnanya hijau, bagus loh. Ih, udara hari ini kayaknya keren nih. Mendung gimana gitu. Tadi gue disenyumin sama si doi loh. Jadi pikirin, fokusin ke hal lain yang membuat kamu jadi lupa bahwa kamu tuh pengen mengeluh. Kenapa itu penting? Karena gini, ibarat kata sebuah air, ya. Syukur itu adalah airnya. Dan keluhan kamu adalah lubang yang membocori botol kehidupan kamu. Semakin banyak kamu mengeluh, air syukur yang kamu punya, yang kamu tabung, itu pahalanya hilang, sampai akhirnya, capek-capek kamu bersedekah, sampai capek kamu berbuat baik, balasannya tidak kunjung datang, karena kamu lebih banyak ngeluhnya. Itu berbahaya. Oke? Nah, sekarang seperti biasa, pagar kehidupan bukanlah pagar kehidupan kalau tidak ada latihan prakteknya, betul? Nah sekarang kalau kamu ingin berubah, sekali lagi kalau kamu ingin berubah, kamu harus melakukan praktek bersama saya, oke? Sekarang juga kita praktek, oke? Nah sekarang kamu saya suruh ambil 2 kertas, ya. Boleh kertas dari buku, boleh kertas dari manapun, ambil 2 kertas dan bolpen 1. Sekarang juga kamu ambil, kalau memang belum ada kertasnya, belum ada bolpennya, kamu hentikan dulu video ini, kamu pause dulu video ini, nanti setelah itu baru kamu nyalakan lagi. Oke? Saya tunggu. Nah, sekarang saya akan menganggap kamu sudah ada 2 kertas dan juga 1 bolpen. Ya, kalau kamu memang ada 2 kertas dan 1 bolpen, kita akan langsung praktekkan. Di sini saya akan membuktikan secara nyata di mana masalah kamu sebenarnya. Ini seru nih, ya. Sekali lagi, ini seru. Sekarang, kamu ambil bolpen, kamu ambil 1 kertas dulu, oke? Sekarang kamu tulis di kertas yang pertama, tulisnya gede, masalah gue, titik 2. Kamu tulis masalah gue, titik 2, oke? Nah, sekarang permainannya adalah begini, kita bermain teman-teman. Permainannya adalah, saya akan menghitung 1 sampai 10. Saya akan berikan kamu waktu 10 detik teman-teman. Dari 10 detik ini, saya minta tolong kamu tuliskan 10 masalah yang sedang ada dalam hidup kamu. Jadi ingat ya, saya akan menghitung 1 sampai 10, kamu tulisin 10 masalah hidup kamu hanya dalam waktu 10 detik. Siap? Saya mulai dari sekarang. Kamu tulis 10 masalah kamu. 1, 2, 3, 4, 5 detik lagi, ayo tulis masalah kamu. 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Jangan tulis lagi,
Angkat bolpennya, jauhi kertasnya, dan sekarang kamu tidak boleh nulis lagi. Oke? Kamu sudah saya berikan waktu 10 detik, dan sekarang coba kamu lihat di kertas yang tadi kamu tulis. Saya kasih waktu 10 detik. Dari waktu 10 detik yang saya kasih tadi, masalahnya yang berhasil kamu tulis berapa? Coba kamu hitung, berapa? Kalau kamu berhasil menulis 10, hebat. Kamu adalah orang yang hebat. Tapi kalau kamu nulis kurang dari 10, nggak masalah. Oke? Nah sekarang, kita beralih ke kertas yang satunya. Tadi kan saya suruh kamu ngambil 2 kertas tuh. Kertas yang pertama, kita sudah coret-coret. Sekarang kertas yang sudah ada coret-coretannya ini, kamu sampingkan dulu. Kamu taruh dulu di ujung ya. Kamu ambil 1 kertas kosong lagi. Dan sekarang kamu tulis judulnya di atas gede. Ya, hal yang gua syukuri. Tulis yang gede di atas. Gede, hal yang gua syukuri, titik 2. Oke? Nah sekarang gini, saya hitung 1-10, kamu harus nulis hal yang kamu syukuri 10 saja selama 10 detik. Kita mulai dari sekarang, kamu tulis 10 hal yang kamu syukuri. 1, 2, 3, 4, 5 detik lagi, ayo. 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Nggak boleh nulis lagi, angkat bolpennya, taruh kertasnya. Oke? Nah sekarang, kamu sudah melakukan 2 hal. Yang pertama, kamu sudah menulis 10 hal yang menjadi problema kamu. Dan yang kedua, kamu juga saya suruh tulis 10 hal yang menjadi hal yang bisa kamu syukuri. Nah sekarang kamu ambil 2 kertas itu, ya, kamu ambil 2 kertas itu dan kamu lihat. Di antara 2 kertas tadi, mana yang tulisannya paling banyak? Jujur, ayo. Di antara hal yang kamu keluhkan, sama di antara hal yang kamu syukuri, mana yang hasilnya paling banyak dan paling lengkap? Ayo jujur. Biasanya nih, kalau kamu jujur, dari 2 kertas tadi, yang paling gampang nulisnya kok kayaknya gua ya mas bro. Gua tuh paling gampang nulis kalau masalah gitu. Giliran gua disuruh nulis hal yang gua syukuri, susah gitu. Iya kan? Kalau nulis masalah kayaknya panjang. Masalah gue baru dibohongin sama pasangan, dijodesin sama ini, iya kan, gak naik gaji. Tapi begitu saya suruh nulis hal yang kamu syukuri, kayaknya agak susah gitu, agak mandek gitu. Bisa sih nulis, cuman kayaknya butuh mikir ya, apa ya, aduh apa ya gitu Pak. Iya kan? Jujur deh. Nah sekarang kamu lihat dari 2 kertas tadi, mana yang jawabannya paling banyak. Dan kamu lihat dari antara 2 kertas tadi juga, di antara 2 kertas tadi, mana yang jawabannya paling lengkap, panjang-panjang. Jujur, kalau kamu sama seperti orang-orang yang biasa saya ajak ngobrol, mereka itu sama seperti kamu, selalu lebih gampang melihat masalah daripada melihat berkah. Itulah masalah utama kamu. Kamu terlalu gampang melihat masalah, dan kamu terlalu mengesampingkan semua berkah yang sebenarnya Tuhan udah kasih ke dalam hidup kamu. Dan celakanya teman-teman, gak akan mungkin hidup kamu bisa beruntung kalau kamu tidak pandai mensyukuri berkah yang Tuhan kasih. Karena Tuhan udah berjanji, dan kalau Tuhan udah janji itu pasti ditepatin. Barang siapa yang mau dilebihkan harus bersyukur dulu. Dan siapa yang tidak mensyukuri apa yang dikasih Tuhan, diambil. Ya, itu dia masalah kamu. Kamu terlalu fokus ke masalah dan kamu mengesampingkan, mengabaikan berkah. Nah sekarang, prakteknya belum selesai. Saya minta tolong kamu ambil kertas yang tadi isinya masalah-masalah hidup kamu. Kamu ambil. Betul, kamu ambil. Sekarang saya minta tolong kamu lipat kertas itu jadi 2. Lipat jadi 2. Terserah mau ngelipatnya vertikal, horizontal, pokoknya lipat jadi 2 aja. Kertas yang isinya masalah ya. Setelah kamu lipat jadi 2, kamu kumel-kumel, terus kamu buang jauh-jauh, terserah mau buang kemana, kamu bilang, pergi lu. Kamu buang tuh kertas, kamu bilang, pergi lu. Coba buang kertasnya. Nah, ketika kamu buang, kamu ambil lagi kertas yang isinya berkah tadi, terus kamu pegang tuh kertas, kamu katakan, ini dia hidup gue. Dan kamu katakan, ini dia yang mau gue fokuskan, gue bertobat, dan gue mau fokus ke berkah yang Tuhan kasih. Terima kasih. Sambil kamu pegang kertas berkah tadi. Ya, dengan kata lain, sekarang saya paksa kamu untuk berjanji.
Untuk berjanji apa? Fokus hanya kepada berkah yang Tuhan kasih. Jangan fokus ke masalah. Tapi kan masalah gue tetap ada mas bro. Gini. Saya berani janji begini. Kalau kamu ingin masalah kamu beres teman-teman, jangan fokus ke masalah, fokus ke berkah. Ketika kamu fokus ke berkah, hidup kamu akan dilebihkan, hidup kamu akan diberikan keajaiban, dan ketika keajaiban banyak datang, masalah kamu, percaya atau enggak, akan hilang dengan sendirinya. Ingat, saya membagikan apa yang di pagar kehidupan ini bukan teori, bukan omong kosong loh. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya banyak mengeluh, rezeki saya habis. Ketika saya banyak bersyukur, rezeki saya berkali-kali lipat muncul. Ya. Nah sekarang, saya minta tolong gini. Apa yang mau kamu tingkatkan dalam hidup ini? Pertama, langkahnya adalah syukuri dulu. Misalnya, kamu ingin menjadi orang yang kaya. Kamu harus mau mensyukuri lembaran uang yang ada di dompet kamu saat ini. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, syukuri dulu lembaran uang yang ada di dompet kamu saat ini dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang penuh. Lakukan itu dulu sekarang. Dan bagi kamu yang sekarang pengen kurus, badan kamu gemuk, saya kasih tahu, kamu nggak akan bisa jadi kurus kalau kamu tidak pernah mensyukuri turunnya berat badan kamu walaupun hanya setengah kilo. Kalau kamu pengen turun 10 kilo, kamu nggak akan pernah bisa turun 10 kilo kalau kamu tidak pernah menghargai turunnya setengah kilo berat badan kamu selama ini. Bagi kamu yang pengen gendut juga sama. Kamu kurus, pengen gendut. Jangan harap kamu bisa gendut kalau pertambahan berat badan kamu 1 kilo tuh yang kemarin nggak kamu syukuri. Apapun yang pengen kamu diberi lebih oleh Tuhan, syukuri dulu itu. Percaya atau enggak, ketika kamu fokus ke hal yang kamu syukuri dan kamu belajar untuk ngerem, untuk tidak mengeluh, saya berani jamin, hidup kamu pasti berubah. So, sekarang prakteknya adalah sederhana. Yang pertama, kamu janji untuk berhenti mengeluh. Ketika mau mengeluh, istighfar. Ketika mau mengeluh, ngerem. Ketika pikiran kamu mau mengeluh, alihkan. Ya, dan ketika kamu sudah tidak mengeluh, kamu fokus. Hari ini berkah Tuhan. Apa sih yang udah gue dapetin? Gue syukuri dulu satu-satu. Terima kasih Tuhan atas mungkin kesehatan yang saya miliki. Karena dengan kesehatan ini saya bisa merasakan nikmat-Mu dengan jauh lebih damai, jauh lebih memaksimal, dan jauh lebih menyeluruh. Rasanya nikmat sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang juga kamu kiblatnya adalah kesyukur. Tulis berkah apapun yang kamu bisa dapatkan di hari ini tadi, dan syukuri itu satu persatu, syukuri, dan syukuri. Ketika kamu fokusnya hanya ke berkah Tuhan, tanpa memikirkan masalah sedikit pun, hidup kamu pasti berubah. Pegang janji saya, itu janji saya, praktekkan dan lihat hasilnya. Oke? Jadi seperti biasa teman-teman, kalau kamu ingin merubah hidup kamu, rubah dulu pola pikir kamu, karena semua kehidupan berawal dari pola pikir kamu sendiri. Praktekkan apa yang saya katakan tadi, dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.